Indonesia adalah negara hukum, maka setiap tindakan kriminal yang dilakukan warganya tentu akan berakibat pada penegakan hukum sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Baik itu untuk masyarakat biasa, pejabat negara, hingga para selebritis dari kalangan artis dan musisi. Dan dalam video kali ini, Artefaks Media telah merangkum 8 musisi Indonesia yang pernah tersangkut kasus hukum hingga berujung vonis pidana. Ya, sebelum kalian melanjutkan video ini, kami ingatkan kembali untuk tidak lupa mengklik tombol subscribe dan icon lonceng pemberitahuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini. Nomor 1. Musisi yang sempat tersangkut masalah hukum pertama kali dialami oleh grup band Koes Plus yang terjadi pada penghujung zaman Orde Lama, yaitu tahun 1965. Seperti yang diketahui sebelumnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, musik yang bernuansa barat cenderung dilarang beredar di Indonesia. Namun grup band ini tetap nekat dengan karya-karyanya, hingga pada tanggal 29 Juni tahun 1965, Koes bersaudara pun sempat dipenjara tanpa proses pengadilan. Dan tanpa alasan yang jelas pula, setelah melewati masa tahanan selama 3 bulan, pada tanggal 29 September 1965, mereka pun akhirnya dibebaskan begitu saja. Nomor 2. Musisi berikutnya yang tersangkut masalah pidana terjadi di era modern yang menimpa seorang rocker bernama Ahmad Albar. Anggota grup band God Bless ini terjerat kasus narkoba dan divonis 8 bulan penjara pada tanggal 25 Juni tahun 2008. Namun dengan potongan 7 bulan masa tahanan disertai denda 6 juta rupiah, Ahmad Albar akhirnya hanya ditahan tidak lebih dari 1 bulan dan dirinya pun dibebaskan pada tanggal 11 Juli 2008. Nomor 3. Musisi selanjutnya ada drummer grup band Padi, yaitu Surendro Prasetyo alias Yoyo. Musisi yang juga mantan suami penyanyi Rosa ini sempat tersandung kasus narkoba dengan jenis sabu, sehingga dirinya harus divonis 1 tahun penjara dalam bentuk rehabilitasi pada tahun 2011 lalu. Nomor 4. Musisi selanjutnya adalah Faris Rustamunaf atau yang lebih dikenal dengan nama Faris RM. Sama halnya seperti Yoyo Padi, sang pelantun lagu Sakura ini juga terjerat kasus narkoba dengan jenis sabu. Namun Faris RM ini lebih menghebohkan karena ternyata dirinya telah sering keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Musisi yang juga paman dari penyanyi cantik Sherina Munaf ini pernah tercatat ada 3 kali ditahan dengan kasus yang sama, yaitu pada tahun 2007, 2015, dan yang terakhir pada tahun 2018 kemarin. Nomor 5. Kemudian ada mantan vokalis grup band Kris Patih, yaitu Semi Simorangkir, yang juga terlibat kasus narkoba berjenis sabu pada tahun 2010. Akibat perbuatannya itu, maka pada tanggal 15 Juli 2010, Semi pun divonis 1 tahun penjara. Dan bukan hanya itu, dengan kasus yang menimpanya ini, manajemen Kris Patih pun secara resmi mengeluarkan Semi dari anggota band. Nomor 6. Musisi selanjutnya yang terjerat masalah pidana adalah Andika Mahesa, sang vokalis grup band fenomenal yaitu Kangen Band. Pada Agustus 2011 lalu, vokalis nyentrik ini terjerat kasus narkoba berjenis sabu bersama 1 personel Kangen Band lainnya yaitu Izzy, hingga akhirnya mereka berdua divonis 1 tahun penjara. Selain itu, pada tahun 2013 Andika pun kembali tersandung masalah pidana untuk kasus yang lain, yaitu dengan tuduhan membawa kabur anak gadis di bawah umur yang berujung pada vonis 7 bulan penjara. Nomor 7. Musisi Indonesia selanjutnya yang pernah merasakan dinginnya sel tahanan adalah vokalis band Papan Atas, yaitu Ariel Noah. Berbeda dari kasus musisi lainnya yang lebih banyak terjerat narkoba, musisi yang satu ini tersandung masalah hukum asusila yang terjadi pada tahun 2011 lalu. Kasus yang sempat menghebohkan jagat maya ini, di mana video rekaman percintaannya dengan artis Luna Maya dan Cut Tari tersebar ke internet dan menghebohkan publik Indonesia. Hingga akhirnya Ariel dianggap ceroboh dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dengan vonis penjara selama 3,5 tahun. Hingga pada Juli 2012 lalu, Ariel pun dinyatakan bebas bersyarat dan langsung kembali ke Noah untuk melanjutkan karya-karyanya. Nomor 10. Dan yang terakhir, musisi papan atas yang tersandung kasus pidana adalah Ahmad Dhani Prasetyo.
Pentolan grup band Dewa 19 yang kini terjun ke dunia politik itu dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan ujaran kebencian dengan 3 cuitan di akun Twitter miliknya yang diposting pada rentang waktu Februari hingga Maret 2017 yang diduga berbau sentimen suku, agama, dan ras antar golongan atau SARA. Setelah proses yang cukup panjang, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepadanya berupa hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Ahmad Dhani juga saat ini sedang tercatat menjadi calon anggota legislatif dari Partai Gerindra untuk Dapil 1 Jawa Timur yang meliputi kota Surabaya dan Sidoarjo. Namun KPU sendiri telah menegaskan bahwa meskipun saat ini dirinya sudah dijatuhi vonis, akan tetapi hal itu tidak mempengaruhi statusnya sebagai caleg, sebab hukum pidana yang dijatuhkan kepadanya belum ingkrah atau berkekuatan hukum tetap, karena Ahmad Dhani akan melakukan upaya banding atas vonis yang dijatuhkan kepadanya itu. 2019 ganti presiden. Ya, itulah tadi 8 musisi Indonesia yang tersandung masalah pidana, baik dalam kasus sosial, narkoba, asusila, hingga perkara SARA. Baiklah, sekian dulu informasi dari kami, dan jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.